Kami akan melewati pembacaan formal dan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas semua tuduhan. Itu Laura Owens, kembali ke pengadilan dengan pengacara baru dan jadwal sidang penipuan, serta sumpah palsu yang baru. Saya akan melihat apa yang selanjutnya dalam kasusnya, ditambah lagi saya akan menunjukkan sedikit cuplikan dari TED Talk miliknya pada tahun 2022. Nama saya Laura Owens dan saya bukan pahlawan cerita ini. Saya Anjanette Levy dan ini adalah Crime Fix. Laura Owens kembali ke pengadilan Maricopa County, Arizona, untuk membela diri atas tuduhan memalsukan kehamilan dengan dua pria, berbohong di bawah sumpah, dan mengutak-atik barang bukti. Salah satu pria itu adalah mantan kontestan acara realitas televisi, namanya Clayton Echard. Dia pernah tampil di The Bachelor. Dia sangat senang ketika Owens didakwa dalam kasusnya awal tahun ini. Keadilan akhirnya ditegakkan. Saya benar-benar sangat bersemangat untuk membagikan kabar ini kepada kalian semua bahwa hari ini, sekitar 20 menit yang lalu, Jaksa Wilayah Maricopa Rachel Mitchell telah mengumumkan dakwaan terhadap Laura Michelle Owens atas tuduhan kejahatan terkait skema pengakuan ayah. 1 tuduhan skema penipuan, kejahatan kelas 2, 1 pemalsuan kelas 4, 4 sumpah palsu kelas 4, dan 1 mengubah barang bukti fisik kelas 6. Mimpi buruk ini sudah berakhir, saya sangat siap untuk tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Tapi sekarang, Owens menghadapi lebih banyak lagi tuduhan kejahatan berat yang melibatkan seorang pria kedua bernama Greg Gillespie. Owens telah menjalani sidang perdata di mana dia bersikeras bahwa dia hamil anak Clayton Echard. Namun hakim memutuskan itu bohong. Seorang hakim bahkan merujuk kasusnya ke kantor kejaksaan kabupaten untuk penuntutan. Kamu tahu tidak? Belum jam 7, aku belum melakukan apa-apa selain hamil oleh si lajang itu. Oke. Bukan berarti aku sudah membunuh seseorang. Laura, kamu bisa bicara dengan detektif kabupaten soal itu. Itu Laura Owens pada Januari tahun ini, saat polisi Scottsdale menggeledah rumah tempat ia tinggal bersama orang tuanya. Owens dituduh melakukan sejumlah kejahatan, termasuk skema dan tipu muslihat penipuan, pemalsuan, sumpah palsu, dan menghilangkan barang bukti. Surat dakwaan menyebut Owens berbohong di bawah sumpah pada Maret 2024 saat berkata, "Itu saya yang menunjukkan perut hamil saya." Saat merujuk pada sebuah video dirinya dengan perut yang tampak hamil, Owens juga dituduh berbohong pada waktu yang sama ketika dia berkata, "Itu klip video ayah menyentuh perut hamil." Dia juga dituduh berbohong saat mengaku tidak mengirim hasil ultrasonografi ke korban Greg Gillespie. Berikut adalah pesan teks yang ditulis Laura Owens kepada Gillespie yang berisi gambar hasil ultrasonografi. "Kamu tampaknya akan menjadi ayah 1 atau 2 bayi. Aku sakit hingga harus ke klinik sore ini dan menjalani ultrasonografi untuk memastikan tidak ada kehamilan ektopik. Ternyata aku hamil anak kembar, tapi sepertinya salah satunya sudah tiada atau kondisinya buruk. Karena obat yang aku minum, aku bisa aborsi bedah, tapi aku memilih tidak melakukannya. Kalau aku harus menjalani ini sendiri, aku akan membiarkan Tuhan yang memutuskan apakah dia ingin keduanya, salah satu atau tidak ada yang lahir. Dan anak-anak berhak untuk mengenal keluarga dari pihak ayah mereka." Itu tadi hanya sebagian dari percakapan pesan teksnya. Owens dituduh menggunakan hasil ultrasonografi milik wanita lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri di pengadilan. Owens, seperti yang saya bilang, kembali ke pengadilan minggu ini. Ini yang terjadi. Di kasus sebelumnya, kami hadir untuk konferensi status. Karena Tuan Swirsky ditunjuk untuk mewakili Nona Owens, telah diajukan dakwaan tambahan. Saya sudah beri salinannya ke Tuan Swirsky. Yani Tuan Swirsky, sudahkah Anda meninjau bersama klien Anda? Ya, Yang Mulia, saya sudah melakukannya. Apakah Anda ingin saya melakukan sidang pembacaan dakwaan tidak bersalah hari ini atas nama beliau? Saya ingin, Yang Mulia. Apakah Anda setuju merubah pembacaan dakwaan dan hak Anda? Kami akan melepaskan pembacaan formal dan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas semua dakwaan. Ya, kami akan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas namanya. Laura Owens mengajukan pembelaan tidak bersalah atas semua dakwaan. Saya perlu menetapkan ada syarat pembebasan dalam kasus yang lebih baru. Apakah pihak pembela meminta syarat pembebasan yang sama atau... Masalah pertama adalah pembebasan dengan pengakuan sendiri.
Dan saya percaya bahwa ini hanya sedikit berkembang, tetapi tidak ada yang berubah sejauh menyangkut hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mengubah syarat pembebasan. Apakah Negrani ingin menambahkan sesuatu soal itu? Tidak. So ini pembebasan dengan jaminan pribadi. Jadi untuk perkara baru ini, saya bebaskan dia dengan jaminan pribadi kita. Syarat dan ketentuannya sama seperti 001631. Sekali lagi, untuk tanggal-tanggal baru dalam perkara itu, konferensi pra-persidangan awal akan diadakan 21 Januari pukul 08.15 di hadapan Komisaris Popko pra-persidangan komprehensif, 25 Februari pukul 09.00 di hadapan saya, manajemen persidangan terakhir 16 April pukul 09.00 di hadapan saya, dan penetapan jadwal 23 April pukul 09.00 di hadapan Hakim penetapan jadwal. Hakim ada di lantai 5, ruang sidang 5B. Nona Owens, Anda wajib hadir di semua sidang. Ini siapa Anda tidak hadir, surat perintah penangkapan akan dikeluarkan untuk Anda. Jika Anda tidak datang saat persidangan bisa tetap berlangsung tanpa kehadiran Anda. Start form kami dengan stand dan pengecuali dan daya paste di menaruh memiliki dan nomor ponsel Anda yang aktif. Hari terakhir yang baru dalam perkara baru ini adalah tanggal 31 Mei 2026. Sidang pada 29 Juli pukul 9 pagi, FQMC pada 22 Juli pukul 9 pagi. Oke, lupakan April saja. Tanggal sidang akan konferensi manajemen sidang terakhir tanggal 22 Juli pukul 9, penetapan sidang tanggal 29 Juli pukul 9. Tanggal konferensi prasidang awal dan CPTC akan tetap sama. Sidang Laura Owens untuk perkara Clayton Eckert dijadwalkan mulai Januari 2026. Sekarang itu tidak terjadi karena ada dakwaan baru dan dia memiliki pengacara baru yang harus meninjau banyak bukti. Tuan Swirsky, karena Anda sudah di sini, apakah sudah menerima pengungkapan bukti? Ya, dalam seminggu terakhir saya telah menerima sekitar 6.000 halaman pengungkapan bukti dan 16 rekaman kamera tubuh. Semua syariah itu dalam sekitar seminggu terakhir dari negara bagian. Jadi negara bagian sudah tanggap dengan kebutuhan Anda di bidang itu? Sangat responsif. Baiklah. Laura Owens akan kembali ke pengadilan pada Februari. Dia adalah putri legenda radio San Francisco, Ron Owens. Dia terekam kamera tubuh polisi saat mereka menjalankan surat perintah penggeledahan di rumahnya awal tahun ini. Kamu mau duduk di sana atau di sini? Jika rekaman ini menjadi publik dengan ayahku di dalamnya. Dia sedang melecehkanku. Hei bu. Dia ingin duduk di sana. Tapi dia tidak pernah duduk di sana. Dia tidak melakukannya. Kamu tidak mengerti. Ayahku sudah 23 tahun menderita Parkinson. Kalian tidak mengerti. Aku tadi cuma tanya apakah kamu mau duduk di sana, dia bilang tidak. Dia tidak bisa duduk di kursi itu. Dia tak bisa duduk di situ, sayang. Itu tidak bisa dipakai karena ada roda. Ibumu baru saja menyuruhmu memakainya. Kursi hitam. Roni, duduk saja di kursi yang biasanya kamu duduki. Duduk saja di kursi hitam. Tapi dia akan berguling di kursi itu. Dia duduk di sana. Jadi yang ini? Atau, aku akan memegangnya untuk dia. Ini harus didorong ke sini, harus didorong ke sana supaya dia bisa duduk. Sudahkah kamu menelepon David? Mereka mengambil ponselku. Apa? Mereka mengambil ponselku. Dulu yang ambil ponselmu, ini ponselmu. Mereka akan mengambil ponselmu. Ayo duduk dulu. Mereka akan mengambil ponselmu. Ayo duduk dulu. Saya ingin melihat surat perintah untuk mengambil ponsel saya. Pada pagi hari Thanksgiving, sebuah pesan diposting di halaman Facebook pribadi Ron Owens, isinya, "Di hari Thanksgiving ini, saya ingin mengucapkan betapa saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, di usia 80 tahun, ini adalah tahun terberat dalam hidup saya. Kebangkrutan, masalah kesehatan serius, penggerebekan special weapons and tactics di rumah saya, kampanye fitnah online yang menghancurkan terhadap keluarga kami, dan tuntutan hukum terhadap putri saya sangat salah menggambarkan dirinya dan perjuangannya. Kami saat ini sedang berjuang untuk mencegah penyitaan rumah kami, dan akun GoFundMe yang dibuat atas nama saya hampir setahun yang lalu masih aktif. Gunakan tautan di bawah jika ingin berkontribusi atau membagikan. Terima kasih telah mengingat saya dan keluarga saya di hari Thanksgiving ini. Kebaikan Anda benar-benar menjadi berkah bagi kami. Semoga Anda dan orang terkasih punya banyak hal untuk disyukuri hari ini. Sekarang, seperti yang Anda dengar, Ron Owens telah bangkrut dan GoFundMe untuknya telah mengumpulkan lebih dari $130.000.
Laura sekarang sedang diwakili oleh seorang pembela umum menurut pesan di GoFundMe. Selama hampir 5 dekade, Ron Owens adalah suara yang membimbing, menghibur, dan menginspirasi banyak pendengar di KGO 810. Hari ini, huruf panggilan ikonik itu akan dipensiunkan saat mereka memudar ke dalam sejarah. Ini menandai akhir dari sebuah era. Namun, warisan Ron terus bergema dalam-dalam di hati mereka yang mendengarkan setiap hari untuk kecerdasan, kebijaksanaan, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap percakapan yang menggugah pikiran. Hari ini, Ron menghadapi tantangan berat. Setelah hidup dengan penyakit Parkinson selama 23 tahun, perjuangan kesehatannya semakin berat. Dia dengan berani menghadapi tidak hanya Parkinson, tetapi juga 4 kali melawan kanker. Yang terbaru kanker usus besar dan masalah jantung yang serius. Perjuangan medis ini telah berdampak besar, baik secara fisik maupun finansial, pada pria tersebut yang telah menjadi pilar kekuatan bagi begitu banyak orang. Jika suara Ron pernah menghibur, memicu percakapan, atau membuat Anda tersenyum, kini saatnya tunjukkan cinta dan terima kasih Anda. GoFundMe ini adalah cara kita membalas kebaikan pria yang telah memberi kita 48 tahun keunggulan di radio. Setiap donasi, sekecil apapun, akan membantu Ron dan keluarganya melewati masa sulit ini. Laura Owens dan ibunya, Jan Black, juga menjadi pembawa acara podcast Nobody Told Me. Pada 2022, Laura Owens menjadi pembicara TED Talk dan membagikan kisahnya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Nama saya Laura Owens dan saya bukan pahlawan di cerita ini, melainkan wanita yang menangis di kursi 22H. Owens kemudian menceritakan secara rinci tentang dirinya yang mengalami kekerasan fisik saat sedang melakukan perjalanan ke Islandia. Ia kau istimewa seperti dalam dongeng, lalu segalanya berubah cepat, seolah terjadi semalam. Pesona dan pujian berubah jadi kritik. Komentarnya makin mengancam, hingga kekerasan verbal berubah jadi fisik. Begitu tiba di Islandia dan hotel, dia memintaku memilih angka tanpa alasan. Aku pilih 40. Dia bilang itu jumlah tamparan untukku. Lalu benar-benar melakukannya dan mencekikku. Saya tegaskan, tak seorang pun seharusnya pernah diperlakukan seperti itu. Tapi muncul pertanyaan tentang cerita itu, mengingat tuduhan yang dibuat oleh Owens tentang dirinya hamil padahal ternyata tidak. Baiklah, jadi saya ingin menghadirkan kembali seorang ahli dalam kasus ini. Dia adalah Dave Neal, pembawa acara podcast Rush Hour. Dave, bagaimana pendapatmu tentang tanggal sidang yang diundur sekarang menjadi akhir Juli? Saya perlu sponsor liquid intravena, suhunya akan 110 derajat tiap hari, jadi saya sangat kepanasan. Saya sebenarnya ingin sidang ini diadakan pada bulan Januari untuk jadwal liburan musim dingin saya sendiri, kamu tahu. Tapi ini akan sangat panas dan saya rasa mereka juga sudah memesan 1 bulan penuh untuk itu. Saya rasa kayaknya mereka akan selama itu, tapi sungguh sia-sia uangnya. Jadi, jaksa negara bagian, maksud saya jaksa daerah, akan membuat tawaran pembelaan menurut salah satu berkas mereka. Mereka akan menawarinya pembelaan. Sepertinya dia, setidaknya untuk kasus perdata, kamu tahu, dia tidak mau menyerah begitu saja, tapi dia, entahlah, akan menarik untuk melihat apakah dia menerima tawaran pembelaan dari jaksa wilayah. Ya, itu dia satu-satunya cara dia akan menerima pembelaan, karena dia tak pernah mundur soal ini. Dan dia perlu menjadi korban dalam pikirannya agar bisa menceritakan kisahnya, menulis bukunya. Jika dia sebenarnya terima pembelaan lalu menarik kata-katanya, saya rasa itu tidak berhasil. Jadi saya tidak melihat dia, dan saya juga tidak melihat adanya kesepakatan pembelaan tanpa hukuman penjara. Jadi kalau saya jadi dia, lebih baik masuk penjara saja dan jalani kisahmu sebagai orang yang jadi target. Saya sudah bilang dari awal, kalau dia mau mengaku saja, dia bisa punya podcast seperti, kenapa saya memalsukan kehamilan? Orang-orang pasti tertarik mendengarnya. Jadi saya sudah mendorong dia untuk jujur saja. Itu lebih menarik daripada pura-pura seperti ini, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Menarik. Kamu tahu, dia sekarang punya pengacara baru. Pengacara barunya harus mempelajari semua dokumen dalam kasus ini. Jadi itu akan memakan waktu bagi pengacara barunya untuk memahami semua ini. Tentu saja dia adalah pembela umum. Ayahnya, saat hari Thanksgiving, tampaknya membelanya di Facebook. Ron Owens, pembawa acara radio bincang-bincang legendaris San Francisco, dia bilang,
Dia sedang mengalami banyak masalah kesehatan dan menghadapi kebangkrutan. Ada GoFundMe besar yang telah mengumpulkan lebih dari $100.000 untuknya sejauh ini dan masih terus bertambah. Kamu tahu, dia memang punya beberapa masalah kesehatan. Kami melihatnya di rekaman kamera tubuh saat penggerebekan Special Weapons and Tactics, pelaksanaan surat perintah penggeledahan awal tahun ini. Saya tidak tahu apakah kamu benar-benar bisa menyebutnya penggerebekan. Maksud saya, mereka memang mengetuk pintu dan berkata, "Hei, kami di sini untuk melaksanakan surat perintah penggeledahan." Jadi, kamu tahu, dia pada dasarnya mengatakan bahwa putrinya sedang disalahartikan di sini. Ya, akun Facebooknya mengatakan begitu. Kita bahkan tidak tahu. Saya ingin sekali mendengar dia mengatakannya langsung karena saya tidak tahu apakah saya percaya. Tapi ya, begitulah. Dia bagian dari keluarga korban di sini. Jadi kamu meragukan apakah Ron Owens yang menulis itu? Atau apa pendapatmu tentang itu? Menurutku, kamu memang harus seperti itu. Mereka bangkrut dan dia tetap dapat pensiun $20.000 per bulan. Menurutku, penontonmu tidak akan terlalu kasihan padanya. Seseorang yang dulu berpenghasilan $1,4 juta per tahun dan masih mendapat $20.000 per bulan tetap harus bangkrut karena tak mampu bayar tagihan. Maksudku, aku seorang komedian. Kami memang tidak terlalu pintar soal uang, tapi menurutku ini sudah berlebihan kan. Morix membuat GoFundMe, dia mengumpulkan $130.000. Anda membuat penggemar di San Francisco merasa bersalah. Tidak bermaksud menyinggung generasi tua. Banyak boomer kini tertipu dan kehilangan uang. Menurut saya, mereka berhak tahu mungkin dia memang butuh uang kalian, tapi ini sudah cukup sembrono. Bersemiana dan kampanye Facebook menggunakan tautan GoFundMe. Itu bukan sesuatu yang Ron Owens tahu caranya. Putrinya, Laura Owens, yang tahu cara melakukan semua itu. Kamu tahu, menggunakan Metis dan Google serta kumus kemampuan itu untuk menyebarkan passion mereka. Penting bagi orang tahu nih, kamu bisa saja berkasihani dan pada pria ini karena masalah kesehatannya. Tapi tampaknya tidak separah itu jika Laura sampai membawanya ke pengadilan demi simpati. Jadi kamu pikir Laura Owens yang menjalankan GoFundMe dan Facebooknya? Maksudnya saya, dia melakukan penipuan dengan cara lain. Dia sendiri mengakuinya dalam kesaksiannya, dia melakukan penipuan. Dia kembali mengirim dokumen medis palsu padaku. Saya tidak bilang bahwa mereka tak butuh uang. Hanya berpikir uang dari GoFundMe tak harus untuk tagihan medis. Kita tak tahu akan dipakai untuk apa. Uang itu bisa dipakai untuk dirinya atau membayar uang muka pengacara terakhirnya. Sekarang masuk akal jika dia sadar tak ada gunanya membayar pengacara untuk membelanya. Jadi pengacara malang ini kamu tahu, seperti menang undian Laura Owens, di mana sekarang dia harus mewakilinya. Dia harus membersin 6.000 halaman dokumen. Semoga beruntung, selamat datang di pertunjukan. Saya heran ketika seseorang bilang tidak bisa hidup dengan $20.000 sebulan, saya jadi bertanya-tanya ada apa. Saya sedang menghakimi pilihan siapa stereotip itu bersporikan. Tapi saat kamu ke pengadilan kemarin terlihat seperti habis suntik bibir dan ikut acara pacuan kuda $5.000. Ya kasih aku sedikit. Maksudku ini pergilah cari kerja di Starbucks dan hiduplah bekerja keras seperti kita semua. Ya, $20.000 sebulan, aku bisa dengan mudah hidup dari itu dan bahkan menabung sebagian. Dave Neal, terima kasih. Saya hargai waktumu. Senang berbicara denganmu. Saya ingin mengundang Dwayne Cates. Dia adalah seorang spesialis bersertifikat dalam hukum pidana oleh Arizona State Bar. Dwayne, kamu tahu kasus ini benar-benar menarik. Apa pendapatmu tentang hal ini sebagai seorang pengacara pembela? Ya maksudku ini unik, maksudku aku belum pernah melihat yang seperti ini. Maksudku saya pernah menangani kasus hukum keluarga di mana seorang wanita mengklaim seseorang sebagai ayah bayinya padahal sebenarnya bukan. Tapi ini adalah tingkat penipuan yang benar-benar baru. Menarik. Dia misi dan pada lekalnya lalu mencoba memeras uang dari orang lain. Ya maksudku ini sangat menarik bagiku bahwa kamu tahu, setidaknya di negara bagian Arizona, dia didakwa melakukan ini kepada 2 pria. Tapi sebenarnya, kamu tahu, ada 4 pria. Ada 2 korban lainnya di negara bagian lain. Dan aku tak paham bagaimana seseorang bisa berpikir, karena itu sudah ditentukan oleh, kamu tahu, kasus perdata bahwa dia berbohong. Jadi bagaimana seseorang bisa melanjutkan dengan ini? Karena sepertinya setidaknya dengan pengacara terakhirnya mereka terus maju, mereka akan menjalani persidangan pada bulan Januari. Negara bagian mengatakan akan mencoba membuat tawaran penyelesaian, tawaran pengakuan bersalah. Sepertinya dia tidak akan mau
menerima tawaran itu. Jadi Anda seorang pengacara pembela, bagaimana Anda menghadapi klien yang mungkin berkata, "Tidak, saya akan tetap menjalani ini." Setiap orang berhak diadili dan berhak meminta pemerintah membuktikan kasusnya tanpa keraguan yang masuk akal. Ya maksudnya Anda benar-benar punya hak itu. Jadi kalau klien ingin menjalani persidangan, ya kita akan menjalani persidangan. Saya sering menyarankan klien untuk menerima tawaran karena mungkin persidangan bukan ide bagus, tapi mereka tetap memilih sidang. Jadi pakai Anda tahu, tapi tetap saja klien yang berhak memilih, bukan keputusan menjalani persidangan ada di tangan klien, bukan pengacara. Tentu saja, itu adalah pilihan klien. Kamu tahu, sepertinya akan ada banyak bukti dalam kasus ini terkait dengan bukti elektronik. Mereka mungkin memiliki bukti komputer yang menunjukkan dia, mungkin membuat dokumen dan hal-hal semacam itu. Maksud saya, bagaimana Anda menantang itu? Ya, Anda ada penyewa seorang ahli forensik komputer yang benar-benar harus Anda tahu. Orang komputer yang mana saya punya beberapa yang sering saya gunakan. Saya sedang menangani kasus besar sekarang, di mana Anda tahu itulah banyak yang sedang kami lakukan. Bekerja sama dengan ahli untuk memastikan apakah yang mereka katakan benar-benar terjadi di komputer itu. Anda bilang ini adalah kasus yang baru dan Anda belum pernah melihat yang seperti ini. Anda tahu, ini adalah sesuatu yang biasanya Anda temui di pengadilan keluarga. Tapi seorang hakim menganggap ini cukup serius untuk menelepon jaksa daerah dan berkata, Anda perlu menyelidiki ini. Ya, dan itu juga cukup jarang terjadi, Benot. Karena maksud saya, Anda tahu orang-orang sering bersumpah palsu sepanjang waktu. Oke, dan kadang-kadang itu hal-hal kecil, dan kadang-kadang itu bukan hal-hal kecil. Tapi itu Anda tahu, saya rasa dalam 28 tahun saya belum pernah mewakili siapapun yang didakwa dengan sumpah palsu. Ya, maksud saya, kasus seperti ini memang jarang didakwa. Jadi hakim pasti percaya bahwa kasus ini cukup parah untuk memanggil jaksa daerah. Ya, sudah pasti. Ini benar-benar kasus yang menarik. Saya sendiri belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan kasus ini semakin menarik seiring berjalannya waktu. Dwayne Cates, terima kasih banyak. Hey, terima kasih atas undangannya. Seperti yang saya sebutkan, Laura Owens akan kembali ke pengadilan Februari. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanet Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lain waktu.